pakai baju Persija semuanya. Nah jadi gue pengen nunjukin di warga situ juga kan, di daerah Sarumpin kan banyak juga birunya tuh. Gue pengen lebih apa ya, organisasi gue tuh orang lebih diterima di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dejek. Mana ya? Ya teman, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor. Kali ini gue lagi di Oreng Kota Hujan lagi nih, karena banyak yang request ketua sub, Will di outlet aja katanya biar enak. Katanya ya udah kita ngobrol di outlet, backgroundnya baju-baju nih. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari daerah yang agak jauh nih, gue bilang nih rutenya nih, dia nggak bareng-bareng konvoy sama Kabupaten Bogor, dia punya rute tersendiri nih. Nanti gimana John, kabar sehat? Sehat ya. Aduh, mungkin kesibukan apa lo sekarang? Kerja ya. Oh kerja sambil lu punya outlet di sana? Outlet punya Jormes di sana. Mantap. Nah sebelumnya perkenalkan diri juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jack. Mana ya? Nah, perkenalkan nama gue Kijun, gue dari Rumpin, Ketua Jonoren Rumpin Raya. Rumpin itu daerah mana sih? Gitu, biar tahu gitu. Rumpin, daerah Rumpin. Dekat mananya gitu? Itu paling pojok, Wil, dia perbatasan antara. Nah itu. Rumpin itu perbatasan Bogor sama Tangerang Selatan. Oh lebih dekat sama Tangerang gitu kan, sama Bogor gitu, ibaratnya ujung lah gitu ya. Di ujung. Nah gue mau tanya nih, sebenarnya nama lu kan namanya Jor Rumpin, itu asal muasalnya apa sih Jun? Gitu. Awalnya 2010 itu namanya sebenarnya Jonoren. Itu ikut ke Korwil Tenabang, masih zamannya Bang Ewin Korwilnya. Udah gitu tahun 2017 gue masuk ke sini nih, Bogor. Ya kan melalui Ewin juga dulu nelpon kan. Disuruh ngikut ke Bogor ya, gitu. Ikut ke Bogor, gabung kemari. Gue nelpon ke Bang Ewin nyampe sini, suruh nyiapin berkas KTA dan lain-lain lah. Akhirnya pas sudah siap, ada katanya Rumpin udah masuk di sini. Itu dulu Oreng Rumpin Raya, ORR udah gabung di sini. Akhirnya gue suruh nyatuin tuh sama lu ya, antara anak-anak yang gua sama anak ORR. Gue cari lah tuh ORR di mana, dikasih kontaknya, pertemuan dibentuklah tuh di 2017 29 September digabungin sama dia gitu. Digabungin, jadi namanya Jonoren Rumpin Raya. Kemudian ada semualah namanya dari jadi anak-anak. Nama Jor itu sekalian nerempet nama dia gitu loh. Iya, pulang gitu. Nah lu kan tadi cerita sebelumnya lu bilang di ikut sama Tanah Abang gitu ya. Nah itu emang lu udah lama gitu ngikuti Tanah Abang atau kapan sih nonton Persija pertama kalinya gitu? Kalau pertama kali nonton Persija tuh diajak-ajak temen, itu tahun 2007 di Bak Bulus waktu lawan Sriwijaya. Nah dari situ sebenarnya cuma ikut-ikutan dong ya, karena kan dulu jalur kacau lah di sana kan. Makanya gue bilang kan, cuman diajak-ajak aja sama teman-teman tuh, kita ngikut-ngikut, cuman istilahnya seru-seruan. Pada ayo banyak ada tempur nih segala macam ya kan. Ikut yang itulah yang kayak gitu-gitulah kayak gitu-gitu. Akhirnya saya pas ikut di sana seru nih ya kan, nonton ujung-ujungnya jadi suka nih kita nih sama Persijanya nih. Tonton Persija, anak-anak nunjuk buat kita dulu jadi wakil. Pertama itu almarhum Algi. Oh, lu bukan ketuanya dulu, bukan. Itu Jonoren tuh saya wakil tuh dulu, jadi wakil masuk di Tenabang 2010. Nah lu tuh tadi kan lu bilang udah ikut lu wakil nih. Nah pas nama Jor Rumpin ini pas masuk ke Bogor itu lu pakai pemilihan atau ditunjuk atau gimana sama anak-anak itu? Itu pemilihan. Sama, jadi waktu itu ada calon ada dua. Ada dua calon itu, calon ketuanya ORR yang dulu sama saya ketua Jonoren. Akhirnya pas sudah di situ ketua RR-nya sih bilang udahlah abang aja yang lebih ini, dia ngomong gitu buat jadi ketua. Istilahnya tadinya saya juga pengennya ada ayolah pemilihan siapa aja yang mau pada kan mau jadi calon ketua siapa aja, cuman mereka pada nyerahinnya saya. Udah mungkin lebih ada kepercayaan dan tanggung jawabnya ke lu, makanya dikasih lu yang buat ada jadi ketua gitu. Nah sekarang ngomong-ngomong udah gabung ke Kabupaten Bogor ini, lu udah berapa sih Jun gitu anggota di sana gitu? Anggota tuh kalau gue liatin banyak juga kan. Sekarang KTA aktifnya 161 loh. 161 KTA aktif. Belum yang gak aktif ya? Belum yang aktif.
Karena anak-anak kan tahu sendiri kan gitu, ada yang nggak perpanjang atau gimana. Lu udah nih ngomong-ngomong buat KTA 161. Nah, cara pemberangkatan lu, tikung lu di mana sih gitu? Kalau tikung tuh kemarin emang di outlet ya. Itu punya outlet namanya apa? JRR Match. Jo RR Med. Nanti kita tampilkan di sini Jo RR Med buat yang daerah Rumpin bisa merapat ke outletnya Kijun nih. Nah, terus cara pemberangkatannya gimana? Lewat mana aja gitu? Kalau jalur JRR Match tuh apa jalur? Ya, pokoknya di sana lu pemberangkatan di outlet, Iya. terus naik apa, lewat mana gitu? Kadang kita naik kereta, kadang juga bawa metro ya kan. Kereta naik dari mana gitu? Kalau kereta naik dari Cisauk, Cisauk Tangerang itu ke sana dulu. naik di sana. Jadi kita motoran dari base camp nih. Dengan kan Jermis tuh dibilangnya base camp lah. Anak-anak udah tahu dibilang base camp di situ. Kita kumpul semuanya motoran masuk stasiun Cisauk. Berangkat. Itu kalau main di GBK gitu. Kalau main di GBK. GBK. Kan lu lewatin dari Cisauk kan, mau ada si Ungu juga gitu berarti ya. Banyak. Nah, itu gimana itu lu hubungan sama mereka? Mereka tahu atau gimana gitu? Tahu. Kalau itu 2011 sampai 2014 itu bukan main itu kalau untuk berangkat ya. Ntar diceritain. Iya. Karena mau tanya lu tapi tahu gitu. Ntar biar lain biar seru nih. Nah, gue mau tanya dulu, dia tahu lu lewat situ atau gimana pertanyaan Tahu. gua? Ya. Oh, dia tahu. Dia tahu kita lewat situ. Emang tapi mereka emang udah wah anak Rumpin sering lewat sini dijailin gitu enggak? Kalau ya itu dulu. Oh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah lah maksudnya. Nah, sekarang kita ceritain dulunya kayak gimana tuh dulu waktu pertama lu kan lewat jalur ungu nih gitu Iya, kan. bener. Gimana gitu? Itu dulu kita 2011 Wil, kalau berangkat paling 40 orang, kadang 30 orang, 50 orang. Itu kita naik truk Wil. Oh, naik truk. Naik truk tuh kita BM-an tuh di jalan nyanyi-nyanyi di atas truk kan, kadang 2 truk, 3 truk. Itu kita rapetin tuh Wil. Kita berhentiin truk satu nih udah ada nih, truk selanjutnya lagi ada, diberhentiin dulu nih, nggak boleh jalan dulu biar kita bareng tuh. Jadi kita konvoynya dulu truk tuh Wil 2011. Kacau. STM banget ya. Kita nyanyi-nyanyi di sana kan, nyanyi-nyanyi di jalan apa. Pokoknya kalau hujan batu segala macam. Kita dari titik kumpul aja menuju stasiun Cisauk itu kita 4 kali Wil. Ada 4 titik yang harus kita. Jadi istilahnya kita main di situ Ada dulu. iseng lah gitu ya. Iseng. Kita berangkat kadang 40 orang, nyampe stadion ada 25 28. Karena kan kalau dulu sistem tiket ada loket ya kan ya, ketemu Dulu kita ketemu di mana, di hall basket, ambil tiket di sana gitu. Waktu ikut masih Tanah Abang tuh kayak gitu tuh. Masih ikut Tanah Abang dulu. Oh, gitu. Terus kalau lu lewat tadi kan tuh cerita kayak seru juga nih. Tadi kan lu lewat nge-BM truk gitu atau ini nah gitu. Naruh motor di sana juga. Lu pernah gak sih ada alternatif lain lagi atau tetap sekarang lewatin situ udah nggak ada kejadian atau gimana? Sekarang tetap kalau situ, kalau jalur udah nggak bisa dihindari, udah tetap Rute situ, rutenya lewat situ, udah nggak ada jalur lain. Pokoknya mau kita naik metro atau naik motoran tetap jalurnya lewat situ. Tapi sekarang ini gimana tuh? Agak kencang atau mengendor atau gimana gitu? Alhamdulillah kalau sekarang kita udah aman lah, lewat udah enak, udah santai. Maksudnya dia tahu, kita tahu, tapi ya istilahnya mungkin ada faktor kedewasaan. Iya. Sama supporter aja untuk sekarang. Tapi pas lu udah masuk di Bogor ini kan gitu kan udah mulai kendor gitu. Ternyata mereka bukan sama yang lain-lain gitu jahil. Sebenarnya sih kita hubungan sama supporter lain sama aja, cuma ada oknum lah yang jahil yang kebetulan ada di basis sana gitu. Kita cerita perjalanan aja. Sekarang kan udah lancar itu jadi. Nah, tadi kan lu bilang lu perjalanan dari sini dari outlet lu ke sana lewat naik truk gitu. Nah, lu pernah gak sih ngejalin pakai bis atau gimana gitu? Kalau sekarang selalu pakai metro. Sekarang pakai metro. Nah, rutenya di mana itu? Tetap di situ. Jadi rutenya di base camp, teman-teman nongkrong di situ. Kadang kan kita naruh 3 metro, 2 metro, kita berangkatin bareng. Itu jalurnya lewat ke arah Suradija, Sauk, Pamulang, Bakulu. Tapi tetap lewat Cisauk gitu. Lewat situ tetap. Enggak, kalau ke Parung enggak kejauhan dong. Kalau ke Parung kita muter ya. Muter. Jadi kalau ke Parung kita keluar di Seeng, baru ke Parung muter. Jadi ya kita tetap jalur lewat situ. Lu sekarang jadi gue simpelin lagi, kalau dulu lu pakai truk kayak motor gitu kan sering bla bla bla, sekarang lebih lu pakai Metro Mini, malah pas gabung ke Bogor udah nggak ada kejadian kayak gini udah nggak ada. Lu udah perbanyak, jadi tugasnya cuma nambah orang yang banyak lagi aja gitu kan. Wah, kayaknya seru juga nih. Yang dulu kan ceritanya tentang yang si A si B, sekarang lu ceritanya ke opsi C gitu kan. Nah, gue mau tanya lagi nih, kalau buat respon warga masyarakat di sana sendiri gitu dengan adanya lu ini gimana sih gitu Jun? Kan lu bawa cewek, gue liatin banyak kan gitu, Jack Angel dan lain-lain gitu kan, anak kecil juga gitu, ada ibu-ibu juga, gimana gitu? Kalau respon sih
ya kalau respon dulu nih ya, kalau respon dulu tuh kayaknya warga sekitar juga kayaknya resah Wil sama supporter tuh, bisa kan dianggap kan ya kita kumpul tuh dulu tuh beda Wil dekat pasar tuh di Alfa tuh udah rame tuh anak-anak tuh oren semua tuh, kita nggak berhentiin truk juga kan. Kalau dulu jalurnya truk sampai stasiun segala macem tuh, tapi kalau sekarang kita nongkrong di mana-mana juga karena sering ada bakti sosial kan Wil ya. Sering ngadain acara bakso juga. Oh gitu. Santunan yatim, terus kemarin bagi-bagi tajil sama Alhamdulillah. ada yang nyemprot disinfektan juga tuh ke Oh kampung. itu kemarin yang lu posting itu ya? Iya, Nanti gua kita ulik lagi caranya, dia dari mana, modal dari mana, kita ini lagi. Nah tadi kan lu bawa metro jalurnya sana gitu kan. Nah pertanyaan gue lagi menyambung tadi lu kan ngadain baksos dan kegiatan positif tuh, sempet ngadain naik covid gini, ngadain penyemprotan, itu idenya dari mana sih atau gimana sih gitu? Kalau penyemprotan gitu idenya emang kebetulan dari gue pribadi Wil. Jadi ini ramenya apa sih nih? Gue kan pengen kan yang ngikutin apa ya, perintah dari Korwil juga kan. Korwil kan ayolah maksudnya berbaur sama masyarakat ya kan. Sosialisasinya kan yang positif lah biar dipandang sama warga tuh ya. Ya jadi gue bilang namanya pada penyemprotan disinfektan nih kan di kampung ini sono, kalau misalnya ngandelin pergerakan dari istilahnya desa-desa juga kan pasti kan lambat ya. Maksudnya pemuda daerah lah lambat lah gitu ya. Lagi gencar-gencarnya juga kan nih corona nih, takut udah keburu kampung gua ada segala macam kan. Ya udah kita ngadain baksos, kita beli semprotan ya kan, beli semprotan yang gede itu. Lu hasil PT-PT patung-patungan gitu? PT teman-teman tuh kita kopdar lewat WA aja karena kan dulu kan physical distancing kencang. Terus seru juga, lu kan udah nyemprot kayak gitu. Nah itu anak-anak enggak ngeri apa Jun, keliling ke warga nyemprotin kita apa gimana? Apa anak-anak rame atau gimana itu? Rame ya, karena itu kita nyemprot 3 desa itu ya. 3 desa mana aja tuh? Desa Cipinang, Desa Jampang, sama Desa Sukamulya. Oh, tiga desa lu semprotin anak aja. Respon warga gimana tuh? Warga pakai baju Persija juga apa? Pakai baju Persija, justru diwajibin sama gue ya, pakai baju Persija semuanya. Nah jadi gue pengen nunjukin di warga situ juga kan, di daerah Sarumpin kan banyak juga birunya tuh. Gue pengen lebih apa ya, organisasi gue tuh orang yang lebih diterima di masyarakat gitu. Itu gue apresiasi banget gue bilang lu lagi covid gini, orang-orang istilahnya lagi keadaan lagi ini, lu malah ada niat buat kayak bukan kepahlawanan atau gimana ya, jadi nunjukin wah ayo gue mau bantu sesama nih gitu kan. Gue bilang wah itu sesuatu yang bagus banget, patut dicontoh juga nih buat sub lain kita kan. Nah lu ada kagak sih pengajian itu gue lihat gitu, kalau misalnya malam apa gitu sub kan, kalau di Bogor ngadain pengajian tiap malam Jumat, ada yang bulanan. Nah di lu sendiri kegiatan positif apa lagi sih? Ada tuh Wil, itu pengajian tiap bulan Wil, sebulan sekali pengajian di kita keliling Wil. Jadi kira-kira nih di subunit mana atau di anggota siapa nih, rumah siapa yang rolling mau nampung gitu ya rolling. Dia bilang di A di B, ya udah kita ganti-gantian tuh bulan ini di sini, bulanan bukannya tiap minggu nggak? Bukan bulanan. Bulan sekali. Tuh berarti anak Jakmania melakukan hal-hal yang positif itu banyak juga gitu kan kalau dibilang-bilang. Nah lu sendiri kan tadi udah cerita nih tentang pengalaman buat Jarumpin gitu ya. Gue mau tanya, ada kagak sih suatu momen yang lu nggak bisa lupain, itu yang pahit lah gitu, cerita yang pahit? Itu ada Wil, waktu dulu itu kalau nggak salah Persebaya Wil, di YBK kan. Dulu kita naik kereta nih di stasiun Sau, kereta masih kayak gimana ya, masih kayak dulu lah, kereta dulu ya, kereta lokomotif kayak gitu warna ya, merah semua tuh, kereta sayur ya kan. Kita naik tuh di situ Wil, itu di Robuntu. Di Robuntu atau chaos lah gitu, masih oknum gitu ya. Adalah pokoknya di Robuntu itu kita di situ, teman-teman banyak yang terus teman kita juga kebenaran emang CS kita juga kan, kita kan paling belakang, gerbong paling belakang tuh emang dulu supporter di belakang semua. Kebenaran gua sama teman-teman di pintu paling belakang karena sering dinaikin di situ pada BR kan. Kalau kita kan semua tangan kosong. Karena di stasiun aja kalau BR nggak pasti ditangkap kan kita. Tangan kosong, gimana caranya kita tangan kosong nahanin dia biar nggak naik tuh ya. Oh itu kejadian tuh sempat itu kejadian ya. Di situ tuh batu di stasiun kan, batu sudah gede gini tuh pada mental, kemudian kena anggota kita tuh di situ. Ada korban ya, korban banyak, terus warga juga banyak, pokoknya banyak yang pingsan, banyak kena batu tuh di dalam juga. Lumayan shock juga pas temen maksa nggak mau dibuka tuh tangannya Wil, nggak mau dibuka. Pas dibuka gue kaget, matanya merah semua, udah kagak ada putihnya, pokoknya merah hitam lah. Lu bawa ke rumah sakit nggak Wil, dia nggak mau, udah ayo berangkat terus, dia nggak mau sampai stadion di situ. Terus pulangnya sama Wil, bentrok lagi di situ lagi kereta. Tadi di mana? Di stasiun Robuntu.
Dulu tuh kereta tuh di situ kalau arah pulang itu hilang sinyal Will. Makanya di situ sering banget yang kena dia lagi aja Will, orangnya itu lagi tuh. Jadi yang bikin maksud gua nggak bisa lupa tuh karena dia lagi, padahal dia paling belakang Will. Ngebatu juga ya, Iya. apa-apa gitu. Berangkat dia yang kena, pulang dia yang kena ya. Belakang sobek kepalanya, berangkatnya matanya yang kena. Jadi Ini antara lucu sama serem juga jadi Iya, tadi gua udah tegang ternyata lucu juga dia lagi gitu ya. Berarti itu tadi lu ceritain ada momen lucu lagi kayak sih maksudnya yang kayak kita kan sebenarnya ada lucu juga sih gitu. Ada kagak sih momen yang bikin lu ketawa, aduh ini ya anak-anak, atau aduh gua sendiri gimana gitu, momen lucu buat nonton Persija sendiri gitu. ada Will, belum lama juga nih match pokoknya match tahun ini nih match pertama tuh bro. Jadi waktu itu naik kereta Will, main sore kan siapa main malam ya. Gue pulang Will, nah kebenaran sorenya itu Persita main, Persib main, Persita main sore, Persib main malam. Mereka ngadain nobar di satu tempat, yang tempatnya itu tempat gua turun di stasiunnya Will, deket Will tempat nobarnya di stasiun tuh. Stasiunnya apa itu? Stasiun Cisauk Will. Oh, Sauk lagi. Nah, gua turun di situ, dia nobar di sebelahnya di sana kan. Waktu gua di Palmerah itu hujan gede tuh, mati lampu juga. Bini nelpon Will, kok Bini kan nonton di TV nih dia mah ya, jam sekian biasanya udah datang atau udah nyampe stasiun Sauk atau gimana. Nelpon mati lampu segala macam, kalau ini jangan lama-lama langsung pulang kata Bini. Ya siap kata kita kan gitu. Itu teman-teman kita belum datang Will, ada yang belum datang 2 orang tuh. Gue nungguin kan, gue bilang kan ayolah satu komando lah, jangan sampai ada yang lepas nih ya nggak, karena kan kita antisipasi jalur juga kan, satu komando jangan sampai lepas. Akhirnya mereka lama tuh, gue nunggu setengah jam dia datang Will. Pas gue datang gue nggak tahu kalau sebenarnya yang gue tungguin tuh cowok lagi nyariin cewek Will. Dia jadian nih ceritanya nih, gue belum tahu dia pacaran. Dia jadian, pas udah ketemu HP-nya tuh dibawa sama ceweknya. Cuman ceweknya pas gua teleponin kenapa nggak diangkat, di tas saya tapi dipegangin aja kan. Mau gua kan angkat, bilang atau gimana. Dia takut kali ketahuan sama lo. Bukan, iya mungkin dia malu gitu kan. Dia malu kalau dia tuh istilahnya jadian atau gimana. Gua nggak tahu. Jadian sama sesama anggota juga. Itu orang yang gua tungguin itu taunya lagi nyariin cewek Will. Padahal ceweknya gabung sama gua udah di stasiun tuh udah sama gua. Gua nungguin dia karena gua nggak mau sampai ada yang ketinggalan ya. Teman-teman harus bareng lah nih. Takutnya kan kita ada yang padahal dia ada di rombongan lu gitu di situ, padahal dia nyari-nyari kemana-mana, atau cewek ada di sini karena dia nggak mau angkat telepon gitu kan. Nggak mau angkat telepon. Dikira hilang kali gitu kan. Udah tuh, gue berangkat pas udah kayak gitu Will, gue jalan Will. Kereta datang udah ya, berangkat ya, langsung pulang yuk. Turun tuh Will naik kereta. Pas gue udah naik kereta semuanya. Ceweknya kencing Will, kan dia ketinggalan kereta. Bagusnya temen gue loncat dari kereta 3 orang tuh. Kereta baru menutup, dia pada loncat 3 orang buat nemenin dia. Ya dalam hati gua kalau misalkan lu mau ketinggalan dari tadi aja mendingan yang cowok yang gua tinggalin kan daripada cewek kan. Kalau di stasiun akhirnya gua nunggu juga di stasiun Sauk rame-rame. Itu ibaratnya suatu ya, kalau jadi ketua kayak gitu ya. Kita tadinya ya kita nggak tahu dia pacaran atau gimana, kita tungguan, taunya dia lagi makan lah gitu kan, atau kita tungguin tadi udah mau pipis, udah jalan dia jadi mau pipis lagi gimana gitu. Itu kejadian yang ya kita jadi ketua emang harus udah suka pernah dan dialamin gitulah. Nah, berarti itu udah tadi pengalaman ini lagi. Nah, lu sendiri gini, lu jadi ketua, lu punya anak berapa? Anak 1 ya? 1, istri 1, 2? 1. Oh, istri 1, ntar istrinya ngelihat nih. Istrinya 1, teh aman. Nah, lu sendiri merasa keganggu kagak sih lu mimpin anak-anak, terus lu ada keluarga, lu kerja juga gitu kan, atau lu ada kegiatan buka outlet juga dan lain-lain, itu gimana secara ngatur biar anak-anak lain lebih tahu gitu. Jadi kalau untuk tahun pertama nih ya kita masih istilahnya masih ngeraba-raba nih, ngeraba waktu nih ya, kayak gimana antara pengambilan tiket ya kan, terus kita juga harus ngebagi waktu sama keluarga, liburan buat ngajak anak main, kerja, belum lagi sama orang tua ya kan, kunjungan ke rumah orang tua dan lain kan, karena kan misah juga rumah kayak begitu. Awalnya sih masih, maksudnya kalau ngerasa aduh gue gimana nih ya, ini gini susah. Akhirnya gue bentuk lagi teman-teman semuanya, gue bikin Will divisinya, divisi tiket tolong dong lu ngambil tiket ya kan. Terus kalau misalkan berangkat metro, divisinya lu dong nih bis ya kan. Jadi gue bagi-bagi Will, jadi biar enak lah kayak di Bogor juga gitu lah. Gitu. Jadi ada divisinya, nggak semuanya gue yang gerak semuanya, karena gue lihat dari situ kalau kayak gitu kayaknya nggak bakal dapet waktu ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang gue udah bisa
atur waktunya lah. Intinya profesional waktu aja Wil. Rapi-rapinya pas lu ngesub di sini gitu lah ya. Iya. Katanya udah ngeliat anak-anak, contoh ada masuk sini, ini sini, oh caranya kayak gini gitu. Nah, respon istri lu gimana sih sama, bukan berarti kita curhat nih ya, maksudnya kan kadang-kadang hidup itu bukan tentang sepak bola aja gitu kan. Hidup ada keluarga, ada anak, ada lingkungan, bisnis, dan perlu juga rileks tuh. Nah, respon lu buat istri gimana, support atau gimana lu jadi ketua, soalnya kan lu ngurusin anggota terus ini, jalur gitu semua gimana? Kalau istri sih support aja Wil. Maaf ya, dikulik dulu nih Bang Kijun. Istri support aja Wil, selagi istilahnya gue masih bisa bagi-bagi waktu ya kan antara Persija, orang tua, istri, anak dan lain-lain itu sama kerja gue masih disupport aja sama bini. Yang penting ya istilahnya gue juga harus punya waktu lah ketika misalkan udah gajian ngajak bini main apa segala macam gitu. Jadi jangan harus juga. Iya benar. Karena kan kalau Persija kita nih sebulan bisa 7 kali main, 8 kali main, kita berangkatin kan, masa sebulan sekali ngajak Tapi istri, nonton juga bini istri kan. nonton juga. Bini pernah sekali diajak juga. Lebih banyak lu suka ngajak anak gitu ya kalau ini ya. Jadi gitu teman-teman. Kita cuma ibaratnya gue tuh menggali karena di sisi dia jadi ketua, dia punya anggota, dia punya keluarga, dan dia punya pekerjaan. Ya gimana, bukan berarti Persija sampai mati kita mati-matian buat dukung Persija, tapi kita rumah dan urusan keluarga kita jadi berantakan. Gua nggak mau juga gitu. Persija akan selalu ada lah gitu. Nah, tadi kan lu udah nih tentang kegiatan-kegiatan di sana, terus lu pemberangkatan, tentang berdiri juga udah semuanya. Nah, gue mau tanya lagi Jun. Lu kan sekarang gabung ke Bogor udah berapa tahun Jun? 3 tahun Udah 3 tahun nih. Harapan lu buat Jakmania Kabupaten Bogor ini apa sih Jun gitu? Lu kan udah ini gitu. Kalau harapan sih ya sesuai harapan Korwil juga nih, 10.000 KTA untuk di 1 dekade itu mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Mudah-mudahan ada kendala Covid ini juga anak-anak inilah gitu ya. Tapi gua nggak mau terlalu kencang juga, kalau nggak ada Covid sih gua kencangin lagi Jun sebenarnya Jun gitu kan. Harapan lu itu. Nah, buat harapan lu buat ketua sub, lu kan punya sub-sub yang di sana gitu Tun. Lu sering komunikasi atau gimana sih atau enggak gitu? Komunikasi Wil itu punya grup juga karena kan lagi Covid juga. Oh, lu punya grup juga? Punya grup. Jalur? Grup ketua-ketuanya. Oh, ketua sub unit. Ketua sub unit sama pengurus-pengurus JRR juga kan, jadi yang tugas divisi tiket, tugas ketua ya lah, pokoknya ada porsi masing-masing lah gitu ya. Nah, harapan lu sendiri buat Rumpin ini apa sih gitu? Ya buat Rumpin sendiri ya semoga makin bertambah lah anggotanya, makin kompak juga buat teman-teman ya. Intinya tetap pada jalurnya aja lah gitu. Tuh jangan ganggu, bukan aja gini ya, kadang-kadang ini urusan pribadi dicampur Kijun sama istrinya terus gitu kan. Bukan berarti ngomong gue juga Kijun enggak, karena hidup bukan tentang sepak bola juga, dia perlu buat keluarga, buat yang lain gitu. Yang penting kita nawin porsinya inilah gitu kan, karena orang-orang masih untung Kijun jadi sosok pemimpin ini mau, karena jadi ketua itu bingung Jun, seperti gue juga kan berat juga gitu. Tapi inilah ketika lo ngeliat di Bogor cara pengaturan penetapan kayak gini kan bisa dicontoh ke anak-anak lain gitu, biar enggak terlalu ini juga bisa sesuai sama porsinya gitu. Nah, harapan lu sendiri buat Persija Jakarta ini apa sih Jun gitu Jun? Sekarang kan lagi ada bola nih, gimana gitu? Ya harapan untuk Persija sekarang sih ya intinya sih juara Bel. Juara ya. Terus ya gue juga pengen cepet mulailah liga lah, apalagi bisa pakai penonton ya. Udah galau aja nih. Kangen banget udah. Nonton rasanya gimana gitu ya. Teman-teman sering ngeser istilahnya postingan yang dulu gitu Bel. Kayaknya malah berbalik, kita malas nonton Will, nontonnya karena ya enak juga Will. Lu sama kayak gua. Jadi malas kayaknya kan. Kalau ada yang posting gitu kayak udah gua enggak usah lihat deh, kayak misal lagi di mangkok orang-orang kan seneng gitu ya momen posting kayak gitu, lu malah enggak mau ngeliat gitu. Malah gua skip aja, gua malas lah. Gitu. Soalnya kita kayak gini, aduh, tambah galau lagi ya. Iya benar. Ini coba kayak gini lagi gua nonton gitu sama Jun, gua juga gua kirain gua doang gitu. Kalau ada kayak gitu, ada video-video kayak masuk tentang nonton di Malang di mana gua selalu gua enggak liatin karena gua bilang aduh tentang Persija kayak gimana gitu. Ya Jun gitu aja, thanks udah nyempetin waktu datang kemari jauh-jauh dari Rumpin. Berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah nyampe ke hotel. Sebenarnya gue main kesana cuman waktu juga belum tepat. Ada sub lain juga yang mau datang kemari buat ngelanjutin konten ini karena banyak yang request hadirin dong bang, ketua sub gua, hadirin dong kisah-kisah cinta gua, makanya gua adain di sini gitu biar anak-anak punya cerita. Tujuan dari konten ini adalah biar tahu nih Bogor mana sih sub-subnya, Bogor seperti apa sih ketua-ketuanya, gimana sih cara-caranya, perjalanannya gimana sih, pahit manisnya, ada yang lucu-lucunya juga gitu. Ini udah kita kupas tuntas nih sama Jun soal
Jorumpin ya. Jun, thank you buat semuanya, sehat terus buat keluarga, buat anak-anak di sana, salam juga, tetap kompak selalu. Ya teman-teman, tetap pantengin terus channel YouTube Infokom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor. Nanti kita akan berbagi cerita lagi dengan sub-sub Korwil lainnya dengan berbagai macam cerita dan keseruannya gitu. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.